Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna makhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa iyaya bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz ustadzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai kapanpun, dimanapun dan sampai kapanpun, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji dengan berhadapan kaum, bahkan ayahnya kaumnya sebagai penyembah berhala, kemudian diuji lagi berhadapan dengan Raja Namrud, kemudian diuji lagi dibakar, diuji lagi dengan harus meninggalkan keluarganya, bahkan ujian terberat yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim adalah perintah untuk menyembelih anaknya yang tercipta, Nabiullah Ismail alaihissalam. Tapi apa dari berkah, buah daripada ujian? Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan berbagai macam ujian, Nabiullah Ibrahim melaksanakan, menghadapinya dengan penuh kesabaran dan tawakal. Tapi apa dari buah ujian itu? Allah memberikan sesuatu anugerah yang sangat besar. Apa kata Allah? Inni ja'iluka linnas imam. Aku jadikan engkau sebagai pemimpin umat manusia, pemimpin para Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada sekali berbahagia, Nabiullah Yusuf alaihissalam juga diuji, difitnah melakukan tindakan yang tidak senonoh. Kemudian Nabiullah Yusuf alaihissalam sampai di penjara, diasingkan oleh saudara-saudaranya. Bahkan bukan hanya itu, dimasukkan ke dalam sumur. Tapi apa Allah mengabadikan dalam Al-Quran dari ujian itu? Allah mengabadikannya dalam surat Yusuf, narfa'u darajatin man nasya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Allah mengangkat Nabi Yusuf mendapatkan derajat yang tinggi, menjadi bendahara di Mesir. Anak sekalian berbahagia yang Bapak cintai, kita juga mengenal, mendengar dan memahami Nabi Daud alaihissalam. Di antara ujian Nabi Daud alaihissalam, beliau diberikan bukan hanya kepedihan. Di antara mukjizat Nabi Allah Daud alaihissalam, kalaulah para ulama mengamalkannya, Allahumma la ya'mal la ya'mal hadid li Daud alaihissalam. Biasanya dipakai para jawara. Jadi kalau para jawara mau mematahkan apa-apa itu doa Nabi Daud. Allahumma layyin kama la ya'mal hadid. Ya Allah, lunakkanlah besi sebagaimana engkau melunakkan besi kepada Nabi Daud alaihissalam. Jadi Nabi Daud ini diberikan sebuah kekuasaan, bahkan pernah berhadapan dengan Jalut, orang raksasa tinggi besar. Kemudian diberikan keindahan suara, sampai tumbuh-tumbuhan juga bertasbih. Tapi apa dari anugerah ujian ini? Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikannya dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Nabi Daud diberikan kerajaan, diberikan keturunan Nabi Sulaiman untuk melanjutkan kerajaan. Itu hikmah daripada ujian. Kemudian berbahagia sekalian, kita juga dengar Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Nabi Ayub ditimpa penyakit 18 tahun sehingga hartanya, anaknya meninggalkan Nabi Ayub, istrinya tinggalkan. Tapi apa berkat kesabaran dan tawakal, Allah juga membandingkannya dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83-84. Wa Ayyub idnada rabbahu anni ma sanadru wa anta arhamur rahimin. Ingat, ketika Ayub ditimpa satu musibah, Rabbi, ya Tuhanku, aku ditimpa sebuah penyakit, tapi Engkau adalah yang maha asih daripada yang asih. Sehingga apa dari berkah ujian ini? Nabiullah Ayub alaihissalam menghadapi ujian dengan sabar dan tawakal ini, Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya 83 ayat 83-84 ini.
84 yang berbunyi fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri. Aku kabulkan dia, aku singkapkan dia segala penyakitnya. Wa atainahu ahlahu, aku datangkan kembali warganya. Wa mithlahum ma'ahum, kemudian harta yang hilangnya juga dikembalikan. Ini apa kata Allah? Rahmatan min 'indi, sebagai rahmat dari min 'indina, dari kami. Wa dzikra lil 'abidin, sebagai pelajaran bagi hamba-hamba yang selalu beribadah kepada. Ini para nabi, mulai dari Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Daud, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga ditimpa dengan berbagai macam ujian, ditolak oleh keluarganya, oleh umat kaumnya, dituduh gila, diracun, diboikot. Bahkan Rasulullah berperang. Kita mengenal istilah Ghazwah dan Sariyah. Ghazwah adalah peperangan yang dilakukan Rasulullah, Sariyah tidak dilakukan Rasulullah. Tapi apa dari berkah ujian ini? Rasulullah dicatat dalam surat Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikra. Kata Allah, wahai Muhammad, aku angkat, aku tinggikan sebutan namamu. Anak sekalian, para nabi diuji. Lanjut, para nabi adalah para ulama diuji. Semuanya akan diuji. Selain kita hidup di dunia untuk beribadah, ada untuk diuji. Sehingga kita Rasulullah SAW ditanya, Su'ilar Rasul ayun nasi asyaddu bala'a, wahai baginda yang mulia, manusia bentuk apa yang paling kuat ketika dia menghadapi musibah? Apa kata Rasulullah SAW? Al-anbiya, para nabi. Tsummal amsal wal amsal, yang mirip kemudian yang mirip ya para ulama. Kenapa? Yubtalan nas ala qadri dini, manusia kelak akan diuji, timpa musibah sesuai dengan kadar kemampuannya. Faman tahuna dini istadda bala, dan siapa yang kuat agamanya akan tempaannya juga akan kuat. Faman du'ufa bala, kalau lemah lagi. Kata Rasul, wa innar rajula la yusibuhu bala hatta yamsha fil nas ma'rifah. Jadi manusia terus ditimpa ujian, musibah, tantangan hidup, sehingga tidak akan tersisa dalam dirinya satu dosa. Jadi ujian ini anak-anak sekalian salah satu bentuk kecintaan Allah kepada kita. Imam Abu Hanifah dipenjara, Imam Malik dicambuk, pernah dicambuk berhadapan dengan penguasa 70 kali sampai lepas. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dirantai, dicambuk, masya Allah. Imam Ahmad dipenjara 28 bulan, dicambuk berhadapan dengan penguasa karena menyampaikan hal-hal yang belum disampaikan. Tapi kenapa sekarang banyak yang tahu menyampaikan itu? Kata Rasulullah, al-amthal yang mirip seperti itu. Asyadun nas al-anbiya, yang mirip seperti itu. Nah, sekalian, inilah. Maka ujian itu adalah salah satu bentuk rasa cinta Allah kepada kita. Hatta yamsya fin nasi ma'ali khati'atun, sampai manusia itu tidak punya dosa ketika dia berjalan di muka bumi. Anak-anak sekalian, ini contoh-contoh sebagian daripada para nabi, para ulama, dan masih banyak lagi contoh-contoh. Sehingga bentuk ujian, nablukum bisyarri wal khair. Bentuk ujian ada dua, dengan keburukan dan kebaikan. Burukan tadi saya sampaikan, kebaikan yang kalau keburukan, penyakit, cobaan, tantangan dan sebagainya, banyak yang lulus karena banyak beristighfar, belajar ilmunya. Tapi terkadang manusia terlena adalah dengan ujian kebaikan, kenikmatan. Wa nablukum bisyarri wal khair. Wa lam nablukum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wat thamarat wa basyirus sabirin. Dan ujian yang lain adalah dengan rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa. Tapi kata Allah, berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Dan sekalian Bapak cintai, di pesantren, lalu bagaimana bentuk ujian di pesantren? Dalam adanya kalau ujiannya adalah ujian kehidupan dengan berbagai aktivitas 24 jam. Belajar kepedihan kalian yang kalian keluarkan dari tenaga pikiran, kalian berdoa, belajar menghafal, diulang-ulang, itu perjuangan, itu juga ujian. Belajar ngantri, belajar menerima keadaan, belajar hidup sederhana, belajar bergaul dengan yang lain.
saling empati, saling tolong menolong. Itu tantangan kehidupan, ujian kehidupan di samping ujian akademik. Nah, ini ujian akademik. Jadi akademik ini kalau kita paham, anak-anak sekalian, sebagaimana para nabi, apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita tahu kualitas diri kita, siapa yang lebih baik, diangkat derajatnya sebagaimana para nabi. Anak sekalian, sehingga dalam surat yang lain Al-Ankabut ayat 2-3, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira jika kita sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa, sudah melakukan hal amal-amal soleh yang lainnya, kemudian kita diuji, tetap akan diuji? Karena ujian ini bagian dari penempaan rasa cinta, bentuk cinta Allah kepada kita semua. Anak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat, hidayah, inayah, ridha bagi kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan atau pada ini dengan sebaik-baiknya. An-najah kita alumikum, keluarkan seluruh potensi, jangan sampai waktu hilang begitu saja. Khairul jalisin fil zamani, kita sebaik-baik teman di setempat dalam buku, yang lupa berdoa, minta doa dan saling mendoakan, dan insya Allah kalau dengan seperti ini, insya Allah mudah-mudahan kita sama-sama ilmu yang bermanfaat. Qul qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla nad'u Allah subhanahu wa ta'ala افتتاح أيام الامتحانات للتحرير أقول لكم اجتهدوا. Semangat untuk mencapai cita-cita kalian. InsyaAllah dengan semangat kalian, dengan mujahadah kalian, Allah tidak akan sia-siakan apa yang kalian kerjakan. Allahumma qad istawda'na ma 'allamtanahu ya Allah fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayh ya sami'ad du'a ya mujibad da'awat ya rahman ya rahim ya mujibad da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.